Halo, kenalin namaku Pandu Negoro. Sekarang aku bakal nyeritain ke kalian tentang sebuah untold story di tengah pandemi ini, yaitu sebuah cerita tentang berjualan online sayuran. Setelah pandemi Covid merebak, tanpa kita sadari banyak rutinitas yang dulu kita sepelekan, tapi sekarang menjadi keseharian yang harus dilakukan, seperti mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Selain perilaku hidup bersih, kebiasaan lain juga ikut berubah berkaitan dengan berbelanja. Mungkin kita sebenarnya sudah terbiasa dengan belanja online, tapi hanya di seputaran baju atau pernak-pernik lainnya. Untuk makanan seperti sayur dan buah, banyak yang belum percaya untuk belanja online, meskipun layanan ini sebenarnya sudah ada dari beberapa bulan sebelum pandemi Covid menyebar. Setelah pemerintah melakukan anjuran untuk bekerja dari rumah, juga sekolah dari rumah, banyak pengembang yang mulai menggalakkan layanan belanja sayur dan buah online ini. Tujuannya agar kita tetap dapat makan makanan bergizi dengan bahan yang fresh tanpa harus keluar rumah. Dan dengan layanan yang mempermudah ini, banyak orang yang mulai menggunakan layanan beli sayur dan buah online. Dan dengan begitu, salah satu kebiasaan kita berbelanja sayur dan buah dengan cara pergi ke pasar atau ke supermarket mulai berganti menggunakan layanan ini, di mana hanya dengan mengklik saja sayur dan buah yang kita inginkan, saat itu juga sayur dan buah langsung diantar ke rumah tanpa harus berdesakan di pasar. Nah, salah satunya adalah temanku sendiri, Okta, pegawai swasta di Semarang. Sudah 6 bulan ini merintis usaha menjual sayur dan bumbu masak secara daring. Dia mulai berjualan sayur secara online semenjak Juni lalu setelah melihat adanya potensi pada usaha ini. Pada mulanya, Okta mulai usaha ini sebagai sarana untuk menambah penghasilan selama pandemi berlangsung. Sebab sudah beberapa bulan ke belakang, Okta mengaku tidak lagi menerima gaji utuh karena sistem shift kerja yang dibawakan oleh perusahaannya. Hal ini karena adanya penerapan WFH yang membuat tunjangan gaji pun dikurangi. Ketika ditanya mengapa sih memilih menjual bahan dapur dan tidak makanan jadi saja, Okta mengaku peluang menjual bahan dapur dan sayuran segar ini cukup menjanjikan, terutama di tengah situasi PSBB Kota Semarang saat ini. Menurutnya, akses berbelanja ke pasar atau supermarket bisa dikatakan belum aman, oleh karenanya bahan-bahan pokok itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang di kondisi sekarang. Sejak pertama meluncurnya jualan di media sosial, respon masyarakat bisa dikatakan cukup baik. Dalam sehari ini bisa mendapatkan 3-5 pembeli dengan kebutuhan bahan dapur yang beragam. Sistem penjualan dipilih oleh Okta pun adalah pre-order. Setiap harinya Okta open PO di Instagram dan orderan yang masuk akan diproses keesokan harinya. Untuk memenuhi setiap orderan konsumen, Okta berbelanja secara manual ke pasar tradisional dan mulai memiliki pedagang langganannya di sana. Hal ini dinilai memudahkan Okta karena dia bisa menanyakan stok barang tersebut terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp kepada pedagang langganannya. Sayuran dan bahan masak yang disediakan Okta juga beragam, mulai dari bayam, brokoli, kangkung, pakcoy, tomat, kol, terong, jahe, dan lainnya. Perihal harga, Okta tidak mematok terlalu tinggi sebab dia pun tidak ingin mengambil resiko apabila menjualnya dan mengakibatkan sepi pembeli. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Okta adalah berjualan dengan media sosial, karena dia harus selalu aktif dalam media sosial atau tidak tokonya pun akan sepi. Nah, meskipun ada kendalanya, tapi menurutku ini tetap terlihat sebagai bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi gimana sih kalau menurut kalian?